Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Manurung, saya dari kelas 9B MTSN Toba Samosir. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, saya mulai dari makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama. Sebelumnya, alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerja sama dengan negara lain. Bangsa dari negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajah dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Baiklah, itulah makna dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian saya akan melanjut ke alinea kedua. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan menghantarkan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, hubungan antar negara dengan warga negara, serta warga negara dengan warga negara, dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai bentuk. Baiklah, lalu dilanjut dengan makna alinea ketiga. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga ini menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil dari payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas.
Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Lalu kita lanjut ke alinea keempat, yaitu alinea yang terakhir. Alinea keempat berisi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat ini menjelaskan negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan dan pemerintahnya dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan yang pemerintahannya sebagian bersifat turun-temurun. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Demikianlah penjelasan singkat mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea pertama hingga alinea terakhir. Bila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.